Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Maddu Project. Kali ini kita akan bahas tentang homomorfisme group. Ya, homomorfisme group. Oke. Kita masuk ke definisinya dulu. Apa itu yang dimaksud dengan homomorfisme group ya? Jadi kalau misalkan kita punya himpunan G ya, G dengan G aksen ini, punya himpunan G dengan G aksen ini, G itu operasinya si star ini ya, kemudian G aksen operasinya dot ya. Dua-duanya ini merupakan satu grup ya. Nah, pemetaan ya, pemetaan atau fungsi ya, fungsi theta dari, katakanlah theta ya, dari G ke G aksen ini disebut sebagai homomorfisme grup jika berlaku ini ya. Jadi theta A star B sama dengan theta A dot theta B untuk setiap AB elemen di G. Jadi ini artinya apa? Dia mengawetkan operasi ya, mengawetkan operasi. Jadi di sini yang perlu Anda lihat di sini dalam kacamata aljabar itu yang ini bintangnya ini dia itu operasi di G ya. Operasi di G. Artinya dia masih di dunia G. Jadi di dalam sini itu dia masih di dunia G. Di grup G yang ini, kalau yang di sebelah kanan ini dia sudah di G aksen ya. Jadi saya ulangi, jadi si star ini itu operasi di G ya. Kemudian si dot ini dia operasi di G aksen ya. Jadi untuk setiap AB elemen di G. Jadi dia mengawetkan operasi ya, operasinya diawetkan ya, seperti itu. Nah, contohnya adalah ini. Kalau kita punya misalkan set ini dengan operasi jumlah itu suatu grup ya. Kemudian 5 set juga dengan operasi jumlah dia grup ya. Nah, saya buat pengaitan katakan theta ya, bukan theta, tau ya, tau dari set ke 5 set ya. Pemetanya itu A dipetakan ke 5A ya, kelipatan 5 gitu kan. Nah, kita mau tunjukkan bahwa si pengaitan ini, si tau ini merupakan homomorfisme grup. Berarti yang pertama Anda harus tunjukkan bahwa si tau ini merupakan suatu fungsi dulu ya, atau dia suatu pemetaan. Ya sebenarnya ini obvious ya. Jelas sebenarnya dia merupakan suatu fungsi ya. Ya, jadi kalau kita cara membuktikan fungsi gimana? Ambil AB elemen di Z ya, dengan A sama dengan B, kita punya theta A sama dengan, ya ini sama dengan theta B ya, ini 5A. Kenapa 5A sama dengan 5B? Karena A sama dengan B kan. Jadi akibatnya theta A sama dengan theta B. Akibatnya dia merupakan suatu pemetaan ya, atau dia fungsi ya. Jadi yang kedua apa? Yang kedua kita ambil yang ini kan. Ya definisinya ya. Jadi apa? Ambil AB elemen di set sebarang. Nah, akibatnya ini tau A tambah B. Jadi si tau A tambah B ini dia masih elemen di dia operasi di Z ya. Ya. Nah, sekarang kita petakan dia menjadi 5A tambah B. Ya. Nah, kalau A dipetakan ke 5A, berarti kalau A tambah B dipetakan ke 5 dalam kurung A tambah B kan. Jadi ini 5 dalam kurung A tambah B. Kemudian ini sudah ada di area 5Z kan. Ya. Kemudian ini menjadi 5A tambah 5B. Jadi sementara 5A ini sama dengan tau A ya, dan 5B adalah tau B. Dengan demikian si tau ini merupakan satu homomorfisme grup ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini kalau kita punya G grup dan G aksen ini masih suatu grup juga ya. Nah, kita buat pemetaan EG ke G theta ya, pemetaannya EG ke EG aksen. Nah, Anda bisa tunjukkan dengan mudah bahwa si theta ini merupakan suatu homomorfisme grup ya, homomorfisme grup ya. Jadi kalau di dalam pembahasan ini saya tulis homomorfisme, berarti yang dimaksud itu adalah homomorfisme grup ya. Seperti itu. Ya, karena nanti ada juga namanya homomorfisme ring ya, atau ada juga namanya homomorfisme ring ya, untuk pembahasan nantinya ya. Jadi yang dimaksud, yang kita bahas sekarang itu adalah homomorfisme grup. Jadi kalau saya hanya tulis homomorfisme, artinya yang dimaksud itu adalah homomorfisme grup, karena yang sekarang kita bahas adalah homomorfisme grup. Nah, di sini apa makna dari contoh nomor 2 ini? Si nomor 2 ini dia mau bilang bahwa kalau kita punya dua buah grup, maka dijamin homomorfismenya pasti ada ya. Jadi homomorfisme dari dua buah grup itu pasti selalu ada ya. Kenapa selalu ada ya? Karena paling tidak kita bisa buat homomorfisme dari unsur identitas di G ke unsur identitas di G aksen ya, seperti itu. Jadi ini artinya apa? Tetanya ini adalah dia pemetaan dari unsur identitas di G dipetakan ke unsur identitas di G aksen ya, dan ini merupakan satu homomorfisme grup ya, seperti itu. Jadi makna dari soal nomor 2 ini dia mau bilang bahwa eksistensi dari suatu homomorfisme grup itu dijamin ada. Ya, jadi kalau kita buat suatu misalkan kita punya begini ya, G grup, kemudian G aksen itu dia suatu grup juga. Maka kita pasti selalu bisa buat homomorfisme dari G ke G aksen. Paling tidak homomorfisme yang bisa kita buat itu adalah
homomorfisme yang mengaitkan dari unsur identitas di G ke unsur identitas di G aksen, seperti itu ya. Nah, lanjut ke contoh nomor 3. Kalau kita punya ini ya, R dengan operasi jumlah dia grup ya. R dengan operasi jumlah ini dia grup. Kemudian R dengan operasi jumlah dengan R dengan operasi jumlah dia grup. Nah, R dengan unsur bilangan real positif dengan operasi perkalian dia juga grup. Nah, kita buat pengaitan dari A ke EA. Ini dinamakan fungsi eksponensial kalau Anda masih ingat di kalkulus ya. A dipetakan ke E pangkat A ya. Jadi pemetanya itu FA sama dengan E pangkat A ya. Fungsi eksponensial ya. Jadi ya Anda tunjukkan bahwa S-nya pemetaan ya. Ya Anda coba buktikan lah ya, ini mudah ya. Nah, sekarang ambil AB elemen di R sebarang. Nah, diperoleh nih. Ingat ini A tambah B ya. Kita kan mau tunjukkan kalau dia homomorfisme berarti ini ya FA tambah B harus sama dengan FA dikali dengan FB kan, ini FA tambah B. Jadi kalau kita mau buktikan dia homomorfisme, pemetanya homomorfisme ya dia harus ini kan yang ini. Gitu ya. Oke. Nah, kita perhatikan bahwa ini FA tambah B itu kan sama dengan E A tambah B ya. Karena pemetaan kalau di sini A dia menjadi E pangkat A, berarti kalau di sini A tambah B ini menjadi E pangkat A tambah B kan. Nah, sementara ingat di kalkulus ya, E pangkat A tambah B ini tuh teorema dia menjadi seperti ini kan, EA dikali dengan EB kan. Nah, sekarang si dotnya di sini, dot ini berarti dia dia sudah operasi di R plus ya. Ya. Dia sudah operasi di R plus ya. Kalau yang ini tambah yang di sini dia operasi di R ini R dengan operasi jumlah. Kalau yang di ini dot yang di sini dia operasi di R plus ini ya. Nah, ini menjadi EA itu sama dengan FA dan EB sama dengan FA. Jadi FA tambah B sama dengan ini. Jadi demikian F itu suatu homomorfisme. Nah, ini topik diskusi nomor 1 Anda coba kerjakan ya. Misalkan GL2R ini dengan operasi kali dia merupakan suatu grup. GL2R ini ingat ya, GL2R ini adalah semua matriks 2 kali 2 yang determinannya tidak sama dengan 0 ya, atau dia punya inverse ya terhadap operasi perkalian ya, seperti itu. Nah, GL2R ini dengan operasi kali dia merupakan satu grup, dan ini R dengan operasi kali yang dibuang 0 tentu saja dia merupakan satu grup juga ya. Nah, kita buat pengaitan, katakan D ini, pengaitannya itu adalah si GL2R dipetakan ke R yang dibuang 0 ya. Nah, pengaitannya matriks A dipetakan ke det A ya, seperti itu. Ya, jadi matriks A dipetakan ke determinan det A ya, determinannya kan. Kan kalau dia kan begini ya, kalau kita ambil suatu matriks ya, sembarang saya ambil matriks, maka determinannya itu kan pasti dia berupa bilangan kan gitu ya. Wujudnya gitu kan, wujudnya ya. Jadi kalau kita punya A dipetakan ke det A ya. Nah, buktikan bahwa si D ini merupakan suatu homomorfisme grup. Berarti yang pertama Anda harus tunjukkan bahwa si D ini merupakan suatu pemetaan dulu, kemudian tunjukkan bahwa dia homomorfisme ya. Buktikan yang sifat yang ini. Oke. Nah, masuk ke teorema nomor 1 di sini, jika theta suatu pengaitan dari G ke G aksen suatu homomorfisme grup, maka ini theta EG sama dengan EG aksen, di mana EG ini adalah unsur identitas di G dan EG aksen ini unsur identitas di G aksen. Nah, apa arti nomor 1 ini? Nomor 1 ini dia mau bilang bahwa kalau kita punya suatu homomorfisme grup dari G ke G aksen, maka identitas di G itu akan selalu dipetakan ke identitas di G aksen ya. Seperti itu. Nomor 1 ini yang menjamin itu ya. Nah, nomor 2 ini theta A inverse sama dengan theta A inverse ya, gitu ya. Jadi ini inverse dari A itu sama saja dengan theta A inverse. Jadi ini artinya apa? Ini inverse dari A dulu. Inverse dari A itu kalau kita petakan sama saja dengan petakan dulu A kemudian inverse kan ya, hasilnya sama gitu kan. ya gitu ya. Jadi theta A inverse sama dengan theta A inverse ya untuk setiap A elemen di G. Anda sebaiknya coba ini di topik diskusi nomor 2, ini topik diskusi nomor 3, dan ini topik diskusi nomor 4. Nah, untuk topik diskusi nomor 4 ini ya, theta A pangkat N ya. A pangkat N masih ingat ya? A pangkat N ini didefinisikan sebagai A dioperasikan dengan A dioperasikan dengan A ya. Jadi A dioperasikan dengan A dioperasikan dengan A dioperasikan dengan A. Pertanyaan sekarang, Pak, di sini G dengan G aksen operasinya apa, Pak? Ya, anggap saja di si G ini operasinya G dot ya. Kemudian di G aksen ya, katakan G aksen dot aja, sama saja ya, enggak apa-apa. Ya, ini dot di sini dot ya. Gitu ya. Ya, operasinya bisa berbeda ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi saya ulang, G dan G aksen kan ini kan dia grup ya. Jadi kalau dia grup berarti kan operasinya kan tentu bisa saja beda kan? Ya, kalau beda nggak masalah kan? Ya kalau dia beda ya katakanlah operasinya di G aksen ini katakanlah bintang lah ya. Kemudian di sini dot. Seperti itu ya.
Ya, Anda coba kerjakan di sini ya. Oke, saya kasihlah sedikit petunjuk ya. Nah, di sini katakanlah si operasi di G ini adalah G bintang lah ya. Kemudian operasi di sini adalah G aksen dot ya. Oke. Nah, apa arti A pangkat N di G ini? Jadi si ini A pangkat N itu artinya adalah ya A bintang A kan? Bintang A lagi kan? Bintang A ya. Sebanyak N suku gitu ya. Nah, kalau yang di sini theta A artinya apa? Ini theta A kan artinya dia sudah di dunia G aksen ya. Berarti theta A pangkat N itu ini. Theta A pangkat N itu artinya apa? Theta A ya. Dot theta A ya. Dot lagi ya. Dot theta A sampai dengan N suku ya. Theta A. Dan seterusnya ya. Sampai dengan dot theta A lagi. Dan ini harus sama sebanyak N suku ya. N suku. Seperti itu. Ya, nah di sini cara buktinya ini Anda bisa ini ya, karena kita berbicara di bilangan bulat, jadi Anda tinjau 3 kasus ya. Yang ini di 4 ini. Anda tinjau dulu yang untuk kasusnya bilangan bulat positif ya, atau dia bilangan asli. Ya, untuk kasus bilangan asli itu Anda bisa pakai induksi ya. Seperti itu. Kemudian Anda tinjau untuk n sama dengan 0 ya. Kemudian setelah itu Anda tinjau untuk n-nya negatif ya, seperti itu. Karena kita berbicara di untuk setiap n bilangan bulat ya. Oke. Nah, ini yang nomor 4 saya akan buktikan. Ini theta G artinya peta dari G ya. Ini artinya B elemen di G yang B sama dengan theta A untuk suatu A elemen di G ya. Dia merupakan satu subgrup dari G. Jadi apa saya kasih gambaran untuk theta G ini kan. Nah, ini kan kalau kita punya pemetaan seperti ini ya. Nah, ini katakan sini G ya, di sini G aksen ya. Nah, apa arti dari theta G? Nah, ini kan kalau dia theta G itu kan kalau dia homomorfisme berarti dia harus grup dulu ya. Maaf, bukan. Dua-duanya harus grup dulu. Jadi G ini dengan G aksen ini dia harus grup ya. Nah, selanjutnya kalau dia homomorfisme berarti kan dia harus fungsi ya. Kalau dia fungsi kan berarti semua unsur di sini itu harus habis dipetakan ke G aksen ya. Secara tunggal gitu kan. Jadi misalkan ini ke sini lah ya. Kemudian ini ke sini ya. Ini ke sini dan ini ke sini ya. Kemudian ini ilustrasi saja ya. Di sini ada 2 kosong di sini ya. Yang tidak punya pasangan, enggak masalah ya. Nah, ini katakanlah posisinya seperti ini. Apa arti dari theta G? Theta G itu artinya adalah theta G ini adalah peta dari G. Ini kadang saya tulis sebegini ya, peta dari G ya, peta. Peta dari G itu adalah semua unsur di G aksen ya, yang punya pasangan di G ya. Jadi B elemen di G aksen yang mana apa? B sama dengan FA kan untuk suatu A elemen di G. Seperti itu. Jadi semua unsur di G aksen yang punya pasangan ini. Berarti yang dimaksud dengan theta G itu yang ini. Yang ini guys, yang ini. Nah, ini ya. Jadi theta G itu yang ini. Theta G ya. Jadi ini ya, theta G-nya ya. Jadi theta G itu arahnya yang ini ya, yang himpunan yang ini ya, yang itu. Yang dua ini enggak, ini dua ini bukan theta G. Karena dia tidak punya pasangan di G ya, gitu ya. Jadi artinya apa ini? Elemen di G aksen yang punya pasangan di G gitu kan. Jadi B elemen di G aksen yang B sama dengan FA untuk suatu A elemen di G. Jadi ini gue ya. Ini gue. Ini gue ya gitu. Jadi dia di sini ya posisinya ya. Nah, berarti kita mau tunjukkan bahwa si theta G ini ternyata dia merupakan suatu subgrup dari G aksen ya. Oh, itu ya. Dia merupakan subgrup dari G aksen. Oke. Baik, saya hapus dulu yang tadi supaya tidak mengganggu ya. Oke, lanjut ya. Nah, buktinya gimana? Nah, buktinya adalah nah, kita misalkan dulu theta dari G ke G aksen ini suatu homomorfisme grup ya. Kemudian ini theta G kan definisi ini ya. Nah, kita harus tunjukkan bahwa theta G itu tidak kosong. Dari mana yang menjamin bahwa paling tidak si theta G ini punya unsur ya yang dijamin oleh ini si T1 nomor 1 ini ya. Ya ini ya. Misalkan EG aksen identitas di G aksen dan EG itu identitas di G. Jadi EG aksen itu sama dengan theta EG. Berarti si EG aksen ini punya pasangan ya di G, yaitu adalah EG kan. Berarti si EG aksen itu adalah peta dari G kan. Elemen dari peta dari G ya. Sehingga ini elemen di theta G kan. Sehingga theta G itu tidak kosong ya. Artinya dia paling tidak punya anggota ya. Oke, nomor 2 apa? Kita tunjukkan bahwa ini ya, ini termuat di G aksen. Ini mah jelas ya, theta G subset dari G aksen. Kenapa? Karena ini definisinya. Ini ya, saya kotak ini. Ya, ini kan definisinya apa? Elemen di G aksen yang seperti yang begini kan. Ya, berarti kalau kita ambil unsur di theta G, berarti dia pasti elemen di G aksen ya.
Tentu saja kan. Berarti kita terus saja jelas dari definisi teta G. Nah, yang ketiga adalah apa? Ya, ini ambil X, Y elemen di teta G sebarang akan ditunjukkan bahwa X, Y inverse elemen di teta G. Nah, apa arti X elemen di teta G? Ya, artinya X sama dengan FA. Itu kan definisinya ya. Untuk suatu A elemen di G. Apa arti Y elemen di teta G? Artinya Y sama dengan FB untuk suatu B elemen di G. Nah, kita mau tunjukkan bahwa si X, Y inverse itu elemen di teta G. Nah, akibatnya apa? Y inverse itu, ya ini kan Y ya. Y sama dengan FB kan. Y inverse itu kan sama dengan FB inverse kan. Nah, sementara FB inverse itu sama dengan FB inverse. Dari mana ini? Dari sifat nomor 2 ini. Ya, T1 nomor 2 ini dianggap sudah Anda buktikan ya. Ini jadi ini memang berurutan ya buktinya ya. Jadi Anda buktikan dulu nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi kalau kita mau kerjakan nomor 4, Anda bisa menggunakan sifat nomor 2, 3 atau 1 ya. Anda boleh gunakan sifat itu ya, karena itu sudah dibuktikan terlebih dahulu ya. Ya, seperti itu. Nah, dari sini ke sini itu dari T1 ya. T1 nomor 2 ya, gitu ya. Nah, jadi kita peroleh X, Y inverse itu sama dengan FA, FB. Kemudian si ini sama dengan, karena dia homomorfisme, berarti FAB inverse itu sama dengan ini ya, FAB inverse. Dari mana ini Y inverse sama dengan FB inverse? Dari sini ya, ini saya kotaki ya. Oke. Jadi si FA dot FB inverse sama dengan FAB ini dari apa? Karena F-nya suatu homomorf. Oh ya, kenapa F ya? Theta harusnya ya. Sorry guys ya. Oke. Ini tiba-tiba muncul F ya. Oke. Ntar saya ganti dulu. Oke. Sini theta dari Y itu kan adalah oh ya, ini F lagi ya. Kenapa saya pakai F ya? Ntar saya perbaiki dulu. Ini apa betanya adalah theta ya. Oke ya, oke. Sini lucu guys. Kenapa muncul begitu guys? Ini theta dari theta A ya. Ini theta A ya. Sini adalah theta B. Oke. Kemudian di sini theta dari B inverse ya, gitu ya. Kemudian ini adalah theta B inverse ini ya. Kemudian ini berarti X-nya adalah theta A, berarti ini adalah theta A. Kemudian Y inverse adalah ini ya, theta B, berarti ini theta B inverse guys. Jadi ini karena tetanya ada suatu homomorfisme, berarti ini sama dengan theta dari AB inverse. Nah, artinya apa? Artinya si X, Y inverse ini punya prapata ya, atau punya pasangan ya di G, ya itu adalah AB ya, AB inverse. Tahu dari mana bahwa AB inverse elemen di G? Ya karena kan A nya elemen di G kan. Ya B elemen di G, inverse-nya pasti elemen di G. Kalau kita operasikan AB inverse ini, ya dia elemen di G karena dia grup ya. Itu jadi semua ada alasannya guys ya, seperti itu. Jadi di sini kita peroleh X, Y inverse itu elemen di theta G. Jadi theta G ini merupakan satu subgrup dari G aksen ya. Oke, cukup jelas sekali ya. Lanjut. Nah, di sini ada definisi. Kita misalkan theta G ke G inverse G aksen ini suatu homomorfisme grup. Jadi jika theta ini injektif ya, artinya theta ini dia dia suatu fungsi yang injektif itu satu-satu ya. Ya, satu-satu ya. Jadi maka theta ini suatu monomorfisme ya. Jika theta ini surjektif, maka theta disebut sebagai epimorfisme. Artinya begini guys ya, kalau kita punya theta ini suatu homomorfisme dan dia sekaligus fungsi injektif, maka kita namakan tetanya itu merupakan suatu monomorfisme ya, monomorfisme ya. Kalau tetanya homomorfisme grup, kemudian dia sekaligus dia bersifat surjektif, maka kita namakan tetanya itu epimorfisme. Kalau tetanya bijektif, maka kita sebut tetanya sebagai isomorfisme ya. Nah, khusus untuk isomorfisme ini ada notasinya ya. Kita tulis seperti ini. G isomorf ya, bacanya G isomorfik dengan G aksen, atau G isomorf ya dengan G aksen ya. Seperti itu. Apa makna dari satu isomorf itu ya? Isomorf itu dia bermakna bahwa secara himpunan dia beda ya, tapi secara struktur kita anggap sama ya. Secara struktur ya, kita anggap dia sama ya. Jadi di sini saya ulang, kalau tetanya bijektif maka dan dia homomorfisme, maka kita namakan dia isomorfisme. Kalau misalkan G sama dengan G aksen, ini artinya apa ini? Artinya adalah dia pemetaannya ke dirinya sendiri. Dan dia homomorfisme, maka kita namakan dia endomorfisme. Saya ulang, kalau pemetaannya G ke G lagi, artinya pemetaannya dari theta G ke G, begitu ya. Dan dia artinya homomorfisme, maka kita namakan dia tetanya ini suatu endo ya. Endomorfisme ya, endomorfisme. Ya, seperti itu. Kalau dia endomorfisme ya, yang bijektif ya, maka kita namakan dia automorfisme ya. Jadi jika G sama dengan G aksen, artinya dia
tetanya ini homomorfisme grup dan G sama dengan G aksen, maka tetanya itu kita namakan dia tetanya bijektif, maka kita namakan dia automorfisme, atau kita namakan juga endomorfisme yang bijektif ya, seperti itu. Nah, untuk topik diskusi nomor 5, Anda coba cari masing-masing 2 contoh dari definisi di atas. Ya, Anda coba cari ya, siapa tahu ini nanti keluar di ujian ya. Begini ya, kalau dia isomorfisme kan dia sudah pasti epimorfisme dan dia monomorfisme ya. Seperti itu. Jadi nanti Anda coba cari contoh yang contoh yang bervariasi lah. Anda coba cari contoh yang dia epimorfisme tapi bukan mono ya. Ya, dia epimorfisme tapi bukan monomorfisme. Dia monomorfisme tapi bukan epimorfisme. Ya, Anda coba cari contoh yang seperti itu ya. Anda coba ya. Siapa tahu nanti keluar yang seperti itu ya. Oke ya. Anda coba cari masing-masing 2 contoh ya dari definisi ini 1 sampai 5 ini, dan Anda coba cari buktinya ya. Buktikan ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke definisi dari kernel atau inti ya, dari suatu pemetaan ya. Jadi kalau kita misalkan theta 1 G ke G aksen ini suatu homomorfisme grup, dan maka kernel atau inti dari theta ini itu didefinisikan sebagai ini. Theta itu adalah inti theta A elemen di G, di mana theta A itu dipetakan ke EG aksen ya. Ya, ini artinya elemen di G yang dipetakan ke unsur identitas di G aksen ya. Begini ya, kan G dengan G aksen ini G aksen ya. Saya perbaiki dulu. Jadi ini G aksen ya, ini G aksen. Oke. Nah, ini saya kasih ilustrasi lah ya. Oke. Nah, kalau kita punya ini ya, pemetaan yang seperti inilah. Ini ke sini, ini G ke G aksen ya. Ini ke sini dia home ya. Home itu artinya homomorfisme ya. Nah, di sini ini kan kalau dia petakan ke sini ya. Ini kan karena dia grup, berarti ini kan pasti punya unsur identitas ya, si EG aksen ini ya. Katakan identitasnya di sini nih, EG aksen ya. Oke. Jadi si ini katakan di sini lah, katakan A1 lah ya. Ini katakan A1 dipetakan ke sini ya. Kemudian A2 katakanlah elemen di G itu dipetakan lagi ke situ ya. Kemudian A3 lagi, ya katakan 3 unsur lah ya. Ini dipetakan ke sini, di luar dari sini ya, katakan gitu ya. Nah, apa arti kernel dari theta? Di mana posisi dia sebenarnya ya? Jadi posisinya dia sebenarnya saya ganti warna ya. Warna apa ya? Warna kelabu ini. Ini saja ya. Nah, jadi posisi kernel theta itu yang ini. Si A1 dan A2 ya. Jadi ini itu kernel ya, kernel dari theta ya. Gitu ya. Nah, jadi ini gue di sini ya, gue di sini loh ya, sini loh ya. Jadi dia itu di sini di unsur di G. Jadi ya secara tersirat ya Anda bisa lihat bahwa ternyata si kernel ini dia sama kayak tadi ya, kalau pada peta ya, kernel theta ini dia ternyata dia adalah subgrup dari G ya. Ya, dia subgrup dari G ya. Jadi kernel itu adalah semua unsur di G ini yang dipetakan ke identitas di G aksen gitu kan. Gitu ya. Seperti itu. Jadi dia itu yang ini ya. Ini A1 dan A2 tadi ya. Ya, gue di sini loh ya. Nah, jadi paling tidak kernel ini apa? Pasti punya unsurnya kan? Pasti dia punya unsur kan paling tidak ya? Iya. Iya kan tadi teorema 1 tadi dia bilang apa? T11 itu. Dia bilang bahwa theta dari EG itu selalu dipetakan ke EG aksen. Berarti si EG aksen ini, EG ini dia elemen kernel kan? Ya, gitu kan? Kenapa? Karena dia dipetakan ke EG aksen kan? Ya. Jadi karena ini paling tidak dia punya anggota kan? Ya gitu kan? Ya itu adalah EG ya. Seperti itu guys ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita mau tunjukkan bahwa si theta ini suatu homomorf. Oke, saya hapus dulu ya ini supaya tidak mengganggu. Oke. Oke. Hapus ini. Oke, lanjut ya. Nah, kita mau tunjukkan bahwa si ini merupakan suatu homomorfis suatu homomorfisme grup, maka ini maka ya. Maka karena jika ini suatu homomorfisme grup, maka si kernel theta ini adalah suatu subgrup ya dari G ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, apa ditunjukkan? Ditunjukkan yang pertama adalah dia tidak kosong ya. Tidak kosong ya. Ya bisa tadi ya, ilustrasi tadi yang saya sudah berikan tadi sebelumnya ini ya. Ini ya. Jadi si kernel ini tidak kosong karena paling tidak dia punya anggota ya, yaitu adalah si EG ini ya, EG ini. Oke. Ya. Kernel theta ini dia subset dari G. Kenapa dia subset dari G? Karena ya dari definisinya ya, ini. Definisi kernel theta itu adalah ini, elemen di G yang seperti ini. Ya, berarti
ini ya jelas dari definisi. Nah, sekarang apa? Ambil AB elemen kernel ya. Akan dibuktikan bahwa AB inverse itu elemen kernel. Begitu kan? Kalau kita mau tunjukkan dia suatu subgroup ya. Jadi kalau A elemen kernel artinya apa? Berarti si theta A itu selalu dipetakan ke EG aksen ya. Ya EG aksen ini identitas di G aksen. Anda tambahkan sendiri nanti ya di catatannya ya, dilengkapi. Nah, B elemen di kernel theta artinya apa? Theta B itu hasilnya pemetaannya adalah sama dengan EG aksen ya, begitu. Nah, sekarang yang mau kita tunjukkan apa? Sasaran kita adalah AB inverse elemen kernel. Nah, bagaimana menunjukkan bahwa si AB inverse ini elemen kernel theta? Gampang ya, caranya adalah apa? Petakan saja AB inverse ini. Jadi kita petakan saja si theta AB inverse ini ya. Apakah hasilnya sama dengan EG ya, EG aksen ya. Kalau dia hasilnya sama EG aksen, berarti kita bisa simpulkan bahwa si AB inverse ini elemen kernel. Karena elemen kernel itu adalah semua anggota di G yang dipetakan ke identitas di G aksen. Berarti kalau kita berhasil tunjukkan bahwa theta AB inverse itu sama dengan EG aksen, maka theta AB inverse ini elemen kernel ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, Anda bisa lihat bahwa ini sama dengan yang ini. Kemudian theta B sama dengan ini dari apa? Teorema 1 tadi ya. Nah, kemudian theta B ini kan sama dengan EG aksen ya, dari sini kan ini ya. Nah, EG aksen ini di inverse dari suatu identitas lagi jadi seperti ini. Kemudian identitas dioperasikan dengan identitas jadi seperti ini ya. Jadi ini elemen di. Nah, di sini yang Anda perlu hati-hati, yang perlu Anda lihat adalah ini operasinya ya, hati-hati ya di sini operasinya guys ya. Nah, di sini saya kasih garis merah ya. Nah, di sini operasi dot di sini yang Anda lihat di sini dia itu operasinya di G ya, di G sini ya. Oke. Nah, kemudian si dot yang ada di sini yang ini saya lingkari yang ini itu operasinya di G aksen ya. Seperti itu. Ya saya Anda misalkan dot sajalah di situ, tapi Anda harus bisa melihat bahwa dot yang ada di sini itu dia operasi di G. Sementara dot yang ada di sini itu adalah operasi di G aksen ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati melihatnya itu ya. Nah, jadi kita peroleh AB inverse itu elemen di kernel theta akibatnya ini ya. Nah, ini untuk topik diskusi yang terakhir untuk topik ini. Anda misalkan theta G ke G aksen itu suatu homomorfisme grup dan EG itu unsur identitas di G, buktikan bahwa theta ini monomorfisme jika dan hanya jika. Jadi ini buktikan ada dua arah ya. Kernel theta-nya itu adalah sama dengan EG ya. Ini apa artinya ini? Artinya kernel theta itu unsur di kernel theta-nya itu persis sama dengan EG saja, tidak ada yang lain ya. Seperti itu ya. Oke, jadi ini Anda buktikan dua arah ya. Arah yang dari kiri ke kanan itu seperti ini. Ya, itu ada buktikan bahwa diketahui theta-nya monomorfisme, buktikan bahwa kernel theta-nya sama dengan EG saja yang ini ya. Yang arah ini ke sini diketahui kernel theta-nya adalah EG, buktikan bahwa theta-nya monomorfisme ya, seperti itu. Baik, saya kira cukup ya untuk materi homomorfisme grup ya. Terima kasih telah melihat channel Maddu Project. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.